TNI Polri pol-polan gempur teroris di Papua. Ujung-ujung ciut ngajak damai. Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan peringatan keras kepada pasukan TNI dan Polri untuk menggempur wilayah pertahanan teroris yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM di Kabupaten Puncak. Diketahui dalam serangan yang dilancarkan pada Selasa, sebanyak 5 teroris Papua dikabarkan tewas tertembak. Karena itu, penanggung jawab politik TPNPB-OPM, Romanak Jeffrey, meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niat untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua. Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua. Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Konflik bersenjata antara TPNPB-OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI. Katanya dalam keterangan tertulis Selasa. Lebih lanjut ia menjelaskan pengerahan pasukan besar-besaran ke Papua berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM). Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua, sambungnya. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua. UPM sudah punah, yang ada sekarang KKB Pegunungan. Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai menyatakan kondisi organisasi Papua Merdeka UPM saat ini sudah punah. Kelompok yang sekarang melakukan tindak kekerasan di Papua disebut Ali hanya kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan. Pergerakan KKB yang lebih dominan melakukan kekerasan karena sudah terdesak. Pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi Papua saat ini selalu merujuk pada kata kunci UPM dan KKB, kata tokoh pemuda Papua Ali Kabiai dalam keterangan diterima Sabtu. Kondisi saat ini di Papua, menurut Ali Kabiai, jika melihat kembali ke belakang pergerakan Papua Merdeka di tahun-tahun sebelumnya, yang paling eksis melawan kedaulatan NKRI adalah UPM atau Organisasi Papua Merdeka. Diakui Ali, UPM telah sedari dulu menjangkiti pemikiran warga-warga di sepanjang pantai atau pesisir Papua, dan UPM dulu sekali lahir dari gerakan spiritual bawah tanah air kekerasan. Jadi ceritanya bermula dari 1963. Aser Demotekai yang merupakan mantan kepala distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Kemudian muncul juga gerakan pro kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964. Tokohnya adalah Trianus Aronggear. Organisasi Trianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka UPM, dan nama UPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari, ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, lanjut Ali Kabiai, pergolakan UPEM pada waktu itu, orang Papua Pentailah yang selalu aktif dalam melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi-aksi namun dengan sentuhan humanis oleh pemerintah, dan berjalannya waktu, kesejahteraan orang Papua Pantai mulai menjadi perhatian pemerintah. Ali menyebut fakta saat ini buktinya telah banyak anak-anak Papua Pantai yang diberikan kesempatan oleh negara untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil, juga diberikan jabatan-jabatan fungsional, juga anak-anak pantai mengabdi negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Polri, kesempatan di berbagai bidang olahraga. Pemerintah NKRI juga memberikan kesempatan seluas-luas para pemuda Papua belajar dengan beasiswa. Bahkan anak-anak Papua juga sukses di luar negeri, memberikan kebanggaan negara sehingga mereka merasa puas atas perhatian dari pemerintah. Belum lagi banyak infrastruktur dan pembangunan di Papua mulai dapat dinikmati masyarakat Papua, ungkap Ali Kabiai. Setelah para ketua mereka meninggal, menurut Ali Kabiai, pada titik inilah UPEM sudah tidak ada alias sudah punah karena secara tidak langsung gerakan UPEM tidak dilanjutkan oleh penerus keluarga mereka. Sebagai contoh, sebut Ali Kabiai, Ketua Dewan Adat Presidium Papua saat itu Teis Hio Eluai yang merupakan tokoh perjuangan Papua Merdeka. Kini anaknya Yanto Eluai telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura.